Seni sastra dalam konteks wayang kulit Babat Wanamarta adalah suatu bentuk ekspresi artistik dan intelektual yang memiliki peran fundamental dalam membangun narasi, dialog, dan kedalaman pertunjukan wayang kulit. Dalam tradisi wayang kulit, seni sastra tidak sekedar sebagai medium bertutur, melainkan merupakan instrumen yang kompleks untuk menyampaikan nilai-nilai filosofis, etika, dan kearifan budaya yang memiliki karakteristik unik yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ia menggunakan bahasa yang sangat puitis dan simbolis, di mana setiap kata mengandung makna mendalam yang melampaui pengertian literal. Misalnya, dalam lakon-lakon wayang, setiap dialog tokoh tidak sekedar percakapan biasa, tetapi medium untuk menyampaikan pesan moral, filosofis, dan spiritual. Menurut para ahli budaya dan sastrawan, seni sastra wayang kulit memiliki peran kreatif yang kompleks. Dalang tidak hanya sekedar menceritakan kisah, tetapi menggunakan kemampuan sastranya untuk menginterpretasikan dan menghidupkan teks-teks klasik seperti menceritakan Alas Babat Wanamarta. Setiap dialog dirancang dengan penuh pertimbangan, menggunakan bahasa yang khas, seperti bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa halus. Dengan demikian, seni sastra dalam wayang kulit bukanlah sekadar teks atau dialog biasa, melainkan sebuah bentuk seni verbal yang tinggi yang memadukan estetika, bahasa, ke dalam filosofis, dan misi kultural untuk mentransformasi pemahaman manusia tentang kehidupan dan keberadaannya. Seni sastra dalam wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi sebagai media pendidikan dan penyampaian nilai-nilai budaya yang penting bagi generasi penerus. Pada malam Jumat Kliwon, ruang kebudayaan membuka pintu pada sebuah perjalanan mendalam ke dalam jejak peradaban yang hidup bernapas. Etnografi ini merupakan upaya untuk membongkar dan memahami seni sastra yang tersimpan dalam lipatan wayang dan irama tutur para dalang. Melalui pendekatan filosofis, sosial, dan kultural yang terjalin dalam setiap narasi dan tutur pertunjukan sakral ini, Babat Wanamarta bukan sekedar cerita, melainkan sebuah arsip hidup yang merekam memori kolektif, nilai-nilai tradisional, dan dinamika kehidupan masyarakat yang terabadikan dalam seni sastra yang adiluhung. Adapun kerangka etnografi yang dapat kami tampilkan dari seni sastra wayang kulit Babat Wanamarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Pertunjukan wayang kulit Sendosa Babat Wanamarta dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614. Pertunjukan tersebut adalah pertunjukan rutinan yang selalu dipentaskan pada malam Jumat Kliwon per 35 hari sekali. Pertunjukan wayang kulit Sendosa Babat Wanamarta ini adalah pertunjukan yang ke-324 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024. Dalam ceritanya, dalang berlokasikan di hutan Wanamarta. Yang kedua, sistem teknologi. Pada pertunjukan wayang kulit Sendosa, penggunaan teknologi menjadi pelengkap yang sangat membantu para dalang menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Pertunjukan tersebut merupakan pertunjukan yang menampilkan wayang kulit yang dimainkan oleh dalang selama pertunjukan tersebut. Dalang dalam memainkan wayang kulit dan menyampaikan narasi dalam bahasa Jawa diiringi oleh musik dan lampu sorot yang menggambarkan
suasana dalam narasi yang disampaikan dalang tersebut. Adapun teknologi yang digunakan selama dalang menyampaikan narasinya adalah sound system, cahaya lampu, alat musik, aksesoris, dan wayang kulit yang terbuat dari kulit asli. Tetapi di dalam narasi yang disampaikan oleh dalang tersebut, sistem teknologi yang digunakan masih tradisional. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Pada pelaksanaan pertunjukan wayang kulit ini, dalang dan pelaku budaya lainnya terhimpun dalam organisasi pelestari budaya, yaitu Titer Lingkar Semarang dan Persatuan Pedalangan Indonesia Jawa Tengah atau yang disingkat PEPADI. Di dalam cerita atau drama yang disampaikan oleh dalang, sistem organisasi sosialnya terdiri dari yang pertama, di dunia spiritual atau hutan Wanamarta terdapat hierarki yang jelas dipimpin oleh Dandun Wacana yang mengatur para jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Mereka memiliki aturan untuk menjaga wilayah dan mencegah pertengkaran antar pemilik wilayah. Yang kedua, di kerajaan Hastina, Prabu Destrarastra sebagai pemimpin tertinggi meskipun buta sejak lahir. Begawan Bisma sebagai penasehat utama kerajaan. Pati Sengkuni sebagai pejabat yang berperan dalam politik internal kerajaan. Sistem pewaris tahta yang kompleks antara Kurawa atau Jakapitana dan Pandawa atau Bratasena. Yang selanjutnya, struktur kekerabatan, hubungan keluarga yang kompleks antara Kurawa dan Pandawa, peran sentral kakek atau Begawan Bisma dalam mengarahkan keputusan keluarga, sistem keturunan yang menentukan pewaris tahta. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah elemen utama dalam seni sastra. Dalang menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif dan artistik untuk menciptakan makna dan mempengaruhi penonton. Dalam wayang kulit Sandosa, Babat Wanamarta ini digunakan tembang-tembang Jawa seperti gendung, gending, kidung, dan lain-lain. Tembang-tembang berfungsi sebagai pengiring musik dan juga sebagai media penyampaian cerita dan emosi tokoh-tokoh dalam cerita. Bahasa Jawa yang digunakan dalam wayang kulit menggunakan bahasa kuno dan formal. Bahasa Jawa menyampaikan cerita dan dialog antar tokoh dalam wayang kulit. Bahasa Jawa juga digunakan untuk mengekspresikan emosi dan perasaan tokoh-tokoh dalam cerita. Dalang-dalang di Indonesia memiliki berbagai pemeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalang wayang kulit selain memiliki pemahaman terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya, juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebudayaannya sendiri. Dalam cerita ini mencerminkan kompleksitas kepercayaan tradisional Jawa yang memadukan unsur animisme, dinanisme, dan nilai-nilai spiritual yang mendalam dalam memahami realita dan hubungan antar makhluk. Yang keenam, yaitu kesenian, di mana kami dari kelompok 5 itu mengambil seni sastra. Seni sastra dalam cerita wayang kulit Babat Wanawarta yang diceritakan oleh dalang itu, hutan Wanawarta adalah hutan yang lebat dan dihuni para jin, setan, wewe, dan para makhluk halus lainnya yang dipimpin oleh Danwacono. Yaitu Danwacono ini memberikan perintah kepada Wahdibalaya atau jin setan untuk menjaga hutan Wanawarta, di mana agar jangan sampai jadi pertengkaran antara pemilik wilayah. Makna dalam cerita ini mencerminkan kompleksitas kepercayaan animisme dan dinanisme yang telah dijelaskan di kerangka nomor 5, yaitu sistem religi. Dalam tradisi budaya Indonesia, khususnya Jawa,
Hutan Wanawarta digambarkan sebagai ruang spiritual yang memiliki aturan sosial tersendiri di antara makhluk gaib. Sosok Danawacana sebagai pemimpin jin atau setan menunjukkan adanya struktur kepemimpinan dan keteraturan dalam dunia supranatural yang tidak jauh berbeda dari struktur sosial manusia. Pentingnya keseimbangan dan harmoni antara wilayah spiritual untuk mencegah pertengkaran antara pemilik wilayah yang menggambarkan nilai-nilai damai dan saling menghormati, bahkan di antara makhluk gaib sekalipun. Jejer Ngastina atau Hastina atau adegan di negara Ngastina, Jantura atau biasa disebut awalan sebuah cerita pewayangan yang akan dimulai serta dapat diartikan sebagai gambaran cerita tokoh, suasana, dan tujuan pementasan wayang. Pada janturan ini, seorang dalang memberikan gambaran cerita akan dimulai dengan tokoh-tokoh wayangnya. Prabu Destoroto adalah tokoh wayang yang sabar, arif, lembut, namun lemah dalam pendirian serta Destarata buta sejak lahir. Memimpin pertemuan di negara Hastina yang dihadiri oleh anaknya Jaka Pitana, Kurupati dan memiliki tamu Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Begawan Bisma adalah kakek dari Pandawa dan Kurawa yang mempunyai sifat bijaksana dan pengayom atau penasehat. Titik atau bertemu di Ngastina menceritakan sejarah yang memimpin negara Ngastina, dan Bisma mendapatkan kabar bahwasannya negara Ngastina akan melantik raja baru, yaitu Jaka Pitana, anaknya Destarata. Namun disangkal sama Bisma bahwasannya Destarata telah merubah tatanan yang seharusnya negara Ngastina dipimpin oleh Pandawa atau Puntadewa. Melanjutkan seni sastra yang kita etno dari wayang kulit Sandosa dengan judul Babat Wonomarto, yaitu selanjutnya dari seni sastra, mengapa Destoroto akan menjadikan Joko Pitono ratu atau raja dalam kerajaan Ngastina. Karena mendapat kabar dari Patih Haryo Sengkuni bahwasanya Pandawa dianggap sudah pejah atau mati. Nah, pada saat pejah itu dikabarkannya mati pada saat kebakaran di Balai-Balai Sigolo. Lalu Sengkuni ini dipanggil oleh Bisma, Begawan Bisma, untuk membuktikan apa yang informasi didapatkan terhadap Sengkuni itu. Karena mendapat kabar dari Patih Haryo Sengkuni bahwasanya Pandawa dianggap sudah pejah atau mati pada saat kebakaran di Balai-Balai Sigolo. Lalu Sengkuni dipanggil oleh Begawan Bisma untuk membuktikan apa yang informasi didapatkan tersebut. Nah, Sengkuni yang mempunyai sifat licik, senang memfitnah, menghasut serta mencelakakan orang lain, terus menjelekkan bahwasanya pada saat kebakaran di Balai-Balai Sigolo menemukan bangkai, dan bangkai tersebut adalah bangkai Pandawa. Nah, makna atau konflik ini yaitu pergantian kekuasaan di Hastina tidak berjalan sesuai dengan hukum atau norma, yang dimana
Dastarata berupaya menggeser garis. Makna dari konflik pergantian kekuasaan di Hastina tidak berjalan sesuai dengan hukum atau norma, yang dimana Dastarata berupaya menggeser garis pewaris dari Pandawa yang seharusnya menjadi pewaris tahta, menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi dan keluarga dapat mengaburkan keadilan. Nah, di sini namun Bhisma juga membuktikan bahwasanya Pandawa masih hidup, dan Dastarata pun memohon maaf atas tuduhannya Pandawa telah mati di saat kebakaran. Dastarata pun memohon maaf atas tuduhannya Pandawa tidak telah mati. Nah, di mana kebakaran diuji melalui kebijaksanaan tokoh seperti Bhisma. Nah, dalam kisah selanjutnya Dastarata merasakan ada angin yang sepertinya akan ada yang datang, dan ternyata yang datang adalah Bratasena, yaitu salah satu tokoh wayang Pandawa. Nah, pada saat itu Dastarata kaget, ternyata benar Bratasena masih hidup. Ini menjadi titik baik penting dalam hubungan antara Kurawa dan Pandawa, di mana kebenaran diungkapkan melalui kebijaksanaan dan kejujuran. Dalam cerita ini, kedatangan Bratasena mengabarkan bahwasanya Pandawa masih hidup dan jangkep atau komplit. Sedangkan kedatangan Bratasena juga tidak ingin meminta warisannya negara Ngastina tersebut. Bratasena bahwasanya rela warisannya diberikan terhadap Jakapitana. Dastarata sangat mengagumi atas kemurahan hatinya Bratasena yang mempunyai sifat luhur, beda dengan anaknya sendiri, yaitu anaknya Dastarata yang tidak mutu, tidak menghormati orang tua, bisanya menghambur-hamburkan hartanya orang tua. Juga karena temannya yang kayak Sengkuni. Lalu Dastarata menanyakan kepada Bhisma kalau tidak meminta Ngastina, lalu bagaimana ini Bratasenanya? Bhisma memberikan saran kepada Dastarata sebagai penggantinya negara Ngastina kepada Bratasena, yaitu bumi mertani atau hutan. Dan setelah itu disetujui oleh Dastarata. Kedatangan Bratasena ternyata diikuti oleh Pandawa lainnya dan Dewi Kunti atau istri Pandu, yang dimana ayah dari Pandawa. Lalu kakak Bratasena memberikan saran kepada Bratasena agar tidak babat Wonomarto tersebut, karena terbilang alas atau hutan tersebut itu angker, dalam bahasa Jawanya wingit. Tetapi Bratasena tetap kekeh untuk babat alas atau hutan tersebut, dan terjadilah negara Amarta. Selanjutnya, makna mendalam dari cerita ini yaitu adalah pengampunan, kebijaksanaan, dan transformasi, yang dimana Bratasena menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau warisan, melainkan pada sikap rendah hati, kesediaan untuk memaafkan, dan tekad untuk membangun sesuatu yang baru. Proses pembabatan hutan atau babat Wonomarto ini menjadi metafora tentang kemampuan manusia untuk mengubah tantangan menjadi peluang, mengubah wilayah yang tidak produktif menjadi produktif, dan tanah yang bernilai luhur yang pada akhirnya
melahirkan negara Amarta yang dihuni oleh pertama kalinya yaitu Pandawa. Seni sastra dalam tradisi wayang kulit, khususnya dalam cerita Babat Wanamarta, merupakan medium artistik yang sangat kompleks dan bermakna mendalam. Lebih dari sekedar tuturan biasa, seni sastra wayang mampu mentransformasikan narasi menjadi kendaraan filosofis yang menghadirkan nilai-nilai kultural, etika, dan spiritualitas. Melalui penggunaan bahasa puitis, simbolis, dan struktur naratif yang rumit. Dalam tidak hanya sekedar menceritakan kisah, melainkan menginterpretasikan dan menghidupkan teks-teks klasik dengan kedalaman makna yang melampaui makna sebenarnya. Dalam tradisi Babat Wanamarta, seni sastra yang menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia dan makhluk gaib, di mana setiap dialog dan peristiwa mengandung pesan moral dan filosofis. Tokoh-tokoh seperti Bratasena, Destrarastra, dan Bisma menjadi medium untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti pengampunan, kebijaksanaan, transformasi, dan keadilan. Cerita ini tidak sekedar hiburan, melainkan wahana pendidikan yang mentransmisikan kearifan budaya dari generasi ke generasi, mencerminkan kepercayaan, animisme, dan dinamisme dalam tradisi Jawa, serta mempertunjukkan struktur sosial dan etika yang kompleks, bahkan di dunia supernatural sekalipun.